Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Amanda Puspita Pitaloka dengan NPM 21690007. 2. Ardi Lesmana dengan NPM 21690008. 3. Alifa Dwi Susanti dengan NPM 21690009. 4. Rihma Nurhayati dengan NPM 21690010. 5. Anissa Salmahananita dengan NPM 21690012. 6. Karissa Zahra Azura dengan NPM 21690013. Di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai paper permasalahan ekonomi di Indonesia yang bertemakan pengangguran untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar ilmu ekonomi dan manajemen yang diampu oleh Ibu Rini Umiyati. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Saat ini masalah yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah tentang banyaknya pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang di-PHK dikarenakan adanya COVID-19. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. BPS 2007. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa penyebab dari terjadinya pengangguran? 2. Bagaimana cara mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia? 3. Apa dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat? 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui penyebab dari terjadinya pengangguran. 2. Untuk mengetahui cara mengatasi pengangguran di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. 1.4 Metode penelitian. 1. Mode dan alat analisis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. 2. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data direct berkala atau time series dari tahun 2011 sampai 2014 di kabupaten dan kota seprovinsi Jawa Tengah. 1. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian pengangguran. Kita sering mendengar kata pengangguran, tapi apakah kita tahu apa itu arti pengangguran sebenarnya? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Seperti hal lainnya, pengangguran juga digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti 1. Pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. B. Pengangguran tidak ketara atau pengangguran terselubung, atau disguised employment atau invisible employment, adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi tidak dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. C. Pengangguran ketara atau pengangguran terbuka atau invisible employment adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Yudanto 2009.
Masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis tidak menyangkal bahwa beberapa negara berkembang seperti di negara-negara Afrika dan Amerika Latin terdapat masalah kekurangan tenaga kerja. Akan tetapi di banyak negara berkembang lainnya, India, Mesir, Jamaika, dan negara kita sendiri terdapat tenaga kerja yang berlebih. Di negara ini, jumlah penduduk tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia. Dan sebagai akibat dari keadaan ini, terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktivitasnya sangat kecil atau nol. Maka apabila sebagai dari pekerja dalam kegiatan tersebut dipindahkan kegiatan lainnya, produksi dalam sektor yang pertama tidak akan menurun. Di sektor pertanian, tanah yang dimiliki kebanyakan petani luasnya sangat terbatas, sehingga sebagian anggota keluarga dapat bekerja pada kegiatan lain tanpa mengurangi produksi keluarga tersebut. Juga di beberapa jenis kegiatan jasa terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh jumlah pekerja yang melebihi daripada yang sebenarnya diperlukan. Bab 3. Pembahasan. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan, dikarenakan semua perusahaan membutuhkan pegawai minimal SMA. Yang kedua, ada kurangnya keterampilan. Banyak mahasiswa atau lulusan SMA yang sudah mempunyai kriteria dalam bekerja, namun dalam teknisinya keterampilannya masih kurang, sehingga susah dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga, ada kurangnya lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya, Indonesia memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, yang keempat, kurangnya tingkat EQ masyarakat. Tingkat EQ meliputi kemampuan seseorang dalam mengandalkan emosi yang berpengaruh terhadap keterampilan berbicara atau berkomunikasi, bersosialisasi, kepercayaan diri, dan sifat lainnya yang mendukung dalam hidup di masyarakat. Orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang selalu pendiam dan tidak berani mengeksplor potensi diri. Yang kelima, ada rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain. Misalnya, ada seseorang lulusan sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah. Ia termasuk pengangguran. Selain itu, ia melewatkan peluang untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang keenam, tidak mau berwirausaha. Umumnya, seseorang yang baru lulus sekolah atau kuliah terpaku dalam mencari pekerjaan, seolah itu adalah tujuan yang sangat mutlak, sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan membuat suatu usaha. Cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, antara lain meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja dan penyediaan infrastruktur perekonomian. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntunan industri modern, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Dampak pengangguran. Adapun dampak pengangguran antara lain: 1. Pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadi penurunan pendapatan per kapita. 2. Pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji. Upah atau gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. 3. Beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan, ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. 4. Munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial, seperti biaya
ketersediaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan. Dampak Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengangguran merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Oleh karena itu harus ditangani lebih serius agar kestabilan pemerintah tidak terganggu. Karena penanganan masalah pengangguran yang tidak serius dapat mengancam kestabilan semua instansi kepemerintahan. Untuk itu masalah ini bukan hanya tanggung jawab dari Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Untuk itu dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terkait, sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Saran untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijaksanaan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kerja terhadap masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing, untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.